Hai, perkenalkan namaku Arin Salma, biasa dipanggil Arin. Saat ini aku adalah murid pindahan dari kampung. Aku pindah karena orang tuaku yang dituntut untuk bekerja di kota. Maka mau tak mau aku harus ikut dengan orang tuaku dan berpindah sekolah. Karena pindah sekolah, aku pun terpaksa harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Satu minggu berlalu, aku belum bisa beradaptasi karena rasa takut yang aku alami. Aku takut dibully, aku takut dikucilkan, sehingga aku merasa tidak percaya diri. Karena aku rasa permasalahan ini akan mengganggu kehidupanku di sekolah, dan pada akhirnya aku memberanikan diri untuk berkonsultasi kepada konselor untuk menyelesaikan masalahku ini. Ngomong-ngomong Arin, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Dan ngomong-ngomong, Arin kesini ada apa ya? Saya bingung Pak harus mulai dari mana. Kalau bingung berarti kayaknya tegang ya Arin tuh. Sekarang coba Arin tarik nafas terlebih dahulu, biar Arin merasa rileks. Silakan tarik nafas, tahan, hembuskan, tarik nafas, tahan dan hembuskan. Oke, kan sekarang udah rileks gimana? Udah rileks. Alhamdulillah udah rileks ya. Ada keperluan apa Arin menghubungi saya atau datang kepada saya? Jadi mau saya datang ke sini, saya ingin minta bantuan kepada Bapak tentang masalah yang saya hadapi sekarang ini. Saya ini hadapi. Tapi sebelumnya Arin pernah melakukan proses konseling atau belum pernah sama sekali? Belum pernah, ini baru yang pertama kali. Baru pertama kali. Jadi sebelum kita masuk ke proses konselingnya, baiknya kita ketahui dulu siapa itu konseling gitu ya. Nah, jadi proses konseling atau disebut juga dengan konseling adalah suatu proses bantuan yang mana konselor di sini saya membantu konselingnya atau membantu kliennya yang di sini yaitu Arin sendiri. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien itu. Nah, terus di dalam konseling juga ada dua asas yang harus dipahami, yang harus diamalkan gitu di konseling. Itu ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Apa sih asas itu? Asas keterbukaan adalah di mana Arin di sini sebagai klien boleh mengemukakan masalah yang Arin sedang hadapi dengan begitu detail, dengan gamblang gitu. Jangan ada ditutup-tutupi gitu ya. Arin silakan keluarkan atau sampaikan apa yang Arin ingin sampaikan. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Lalu ada asas kerahasiaan. Nah, jadi apapun yang Arin katakan, apapun yang Arin nanti sampaikan, insya Allah akan dijaga kerahasiaannya. Nah, untuk proses konseling ini juga biasanya dalam satu konseling memerlukan waktu kurang lebih 30-60 menit seperti itu. Nah, bagaimana Arin dari pemahaman atau dari penjelasan tentang konseling, Arin sudah paham? Alhamdulillah sudah paham ya. Jadi kita bisa lanjutkan proses konselingnya. Sekarang boleh Arin ceritakan masalah yang sedang Arin rasakan saat ini. Jadi seperti ini Pak, kan Bapak juga sudah tahu bahwa saya dalam murid pindahan dari kampung. Saya merasa saya sulit untuk beradaptasi. Saya merasa takut untuk bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Saya merasa takut aja gitu Pak. Jadi saya takut nanti saya dibully atau saya nanti dikucilkan seperti itu. Jadi Arin sebagai siswa pindahan gitu ya, jadi merasa takut untuk beradaptasi. Perlu diketahui juga ya Arin bahwasanya apapun yang kita belum coba, apapun yang belum kita lakukan, kita belum tahu hasilnya seperti apa. Seperti halnya Arin sekarang, bahwa Arin merasa takut untuk bergabung atau untuk berteman dengan orang lain karena Arin belum pernah mencobanya. Terus Arin juga mungkin merasa bahwa saya dari kampung dan saya mungkin takut dibully, takut dikucilkan. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman gitu ya, Arin juga mungkin sudah tahu bahwa Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu al-ayah. Shadaqallahul adzim. Nah,
di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dari laki-laki dan dari perempuan. Untuk apa? Untuk saling mengenal ya. Nah, jadi Arin di sini jangan merasa tidak mau berkenalan karena ketakutan yang sangat berat, yang sangat kuat, takut dibully, takut teman-teman tidak menyukai Arin. Jangan berpandangan seperti itu. Coba Arin mulai sekarang untuk lebih mencoba hal itu, mencoba untuk berteman, bergaul dengan teman-teman yang lain. Seperti itu Arin. Iya Pak, tadi saya takut gitu Pak, ingin mencobanya tuh. Jadi bingung juga. Bingung untuk mencoba, bingung untuk melakukannya ya. Oke, kalau misalkan Arin bingung untuk melakukannya, Bapak ada satu teknik ya. Jadi nanti Arin dan Bapak akan bermain peran. Jadi misalkan Bapak sebagai teman Arin dan Arin sebagai diri Arin yang sekarang yang sedang ada masalahnya seperti Arin. Nah, untuk teknik ini kita akan melakukannya mungkin di tempat yang lain gitu. Jadi sekarang kita mulai aja ya Arin. Oke Arin, sekarang kan kita mau konseling dengan teknik bermain peran. Jadi nanti saya mungkin menjadi perannya sebagai teman Arin, terus Arin itu menjadi diri Arin sendiri, yang mana sekarang kan Arin sedang memiliki masalah. Nah, seperti itu. Jadi kita akan membuat cerita. Sekarang Arin sedang merenung atau sedang sendirian di kelas. Terus nanti saya sebagai temannya Arin akan mengajak Arin ke perpustakaan karena kan kelasnya lagi kosong gitu karena gurunya tidak ada seperti itu. Jadi nanti bagaimana Arin menanggapi saya gitu ya. Jadi nanti saya akan berbicara kepada Arin bagaimana Arin untuk menanggapinya seperti itu. Sekarang kita mulai aja ya. Sekarang Arin silakan duduk di bangku yang telah disediakan. Sekarang kita akan mulai tekniknya. Dalam hitungan ketiga kita akan memulai sesuai dengan cerita yang telah kita buat. Dalam hitungan ketiga kita langsung mulai ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum Arin. Waalaikumsalam. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oh baik ya. Nah Arin, kenapa sih kamu di kelas tuh suka murung gitu? Karena saya takut dibully oleh kalian semua. Jadi kamu merasa takut gitu ya dibully. Padahal sih aku juga sama teman-teman mengharapkan kamu untuk bersosialisasi dengan kita gitu, untuk berteman dengan kita, ngobrol bareng kita gitu. Kita juga mengharapkan, jadi jangan sampai ada pikiran bahwa kita tuh akan membuli kamu gitu, enggak. Nah terus kan ngomong-ngomong sekarang lagi nggak ada guru ya, lagi kosong gitu ya jam pelajarannya. Gimana kalau misalnya kita ke perpustakaan, kita baca-baca buku mungkin? Udah hayu, tapi kamu harus barengi aku karena aku kan anak baru di sini, jadi belum tahu. Ya udah yuk kita ke perpustakaan. Nah ini kan tadi sudah udah melakukannya tekniknya. Nah itu adalah salah satu teknik bermain peran, di mana Arin menjadi diri Arin sendiri dan saya menjadi peran teman Arin gitu. Sekarang karena tekniknya sudah selesai, kita langsung balik lagi aja ke yang tadi teknik konselnya. Nah Arin, kan kita sudah melakukan teknik tadi. Nah sekarang apa sih yang Arin rasakan setelah melakukan teknik bermain peran yang tadi? Boleh dikemukakan Arin? Saya merasakan lebih percaya diri dan saya insya Allah ingin memulai untuk beradaptasi dengan kawan-kawan yang lainnya. Saya pun berpikir bahwa mereka pun pastinya ingin berteman dengan saya, dan saya juga berpikir bahwa setiap manusia juga kan akan berteman walaupun berbeda-beda tempat, juga akan menghargai satu sama lainnya. Oke, kalau seperti itu berarti Arin sudah dapatkan jawabannya gitu ya. Arin sudah tahu apa yang harus Arin rasakan dan Arin sudah terbangun nih rasa percaya dirinya. Nah sekarang apa sih yang Arin rasakan setelah melakukan konseling bersama saya? Apakah masih sama atau udah berbeda, udah mulai ada sesuatu yang baru dari Arin? Silakan. Ada yang berbeda. Saya lebih percaya diri untuk bergaul dengan yang lain, dengan berteman dengan yang lainnya. Oh, kalau seperti itu berarti Arin sudah tahu ya jawabannya, apa yang harus Arin lakukan di kemudian hari, di kesempatan yang akan datang. Jadi apa yang harus Arin lakukan. Nah kalau seperti itu
karena Arin sudah menemukan jawabannya, saya rasa konseling hari ini cukupkan sekian. Tapi sebelum konseling diakhiri, apakah Arin ada pertanyaan? Jika nanti saya ingin berkonseling lagi kepada Bapak, apakah boleh? Untuk konseling yang akan datang, insya Allah kalau misalkan ada permasalahan yang Arin ingin pecahkan lagi atau selesaikan lagi, silahkan hubungi saya atau langsung ke ruangan ini ya untuk melakukan konseling. Baik, sekiranya untuk konseling hari ini cukupkan sekian ya. Terima kasih Arin atas waktunya, terima kasih atas menyampaikan masalahnya dengan detail. Semoga masalah Arin yang saat ini bisa Arin hadapi dan Arin bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke, konseling hari ini kita akhiri dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ngomong-ngomong Arin sekarang ada pelajaran lagi gak atau udah kelar? Udah beres ya? Oke, kalau misalnya udah beres, silakanlah kalau misalnya kamu pulang. Setelah aku melakukan konseling, alhamdulillah aku merasa percaya diri untuk berteman dengan yang lain. Aku mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dan aku yakin bahwa setiap orang pernah mengalami masalah dan bisa menyelesaikannya. Iya.